Shalom teman-teman semua, salam sehat luar biasa. Kembali lagi bersama saya pada kali ini, dan pada kesempatan ini kita akan berbicara mengenai materi public speaking, atau bagaimana caranya kita bisa berbicara di depan umum. Mungkin ada beberapa teman kita yang merasa kesulitan untuk tampil di depan umum atau berbicara di depan umum saat presentasi atau saat kuliah dan lainnya. Dan saat ini saat terbaik untuk kita belajar bersama bagaimana cara kita agar kita bisa berbicara, menguasai diri kita dengan baik saat kita tampil di depan umum, berbicara di depan umum, dan dapat meningkatkan kompetensi kita juga dalam berbicara. Berikut ini saya akan tampilkan tips-tipsnya, tetap saksikan video ini hingga selesai. Baik, tips pertama adalah doa. Kenapa saya katakan doa? Saya percaya bahwa kuasa Tuhan ada bagi kita. Pertama-tama kita perlu berdoa mempersiapkan diri kita dengan baik. Selain persiapan materi, persiapan fisik, kemudian hati kita juga dalam presentasi, kita persiapan doa juga sangat penting. Karena apa? Agar Tuhan melimpahkan rahmat-rahmat kepada kita. Saya tahu bahwa semua kita memiliki kekurangan dan kelebihan. Tentunya dalam kekurangan ini kita mohon Tuhan agar Tuhan senantiasa memimpin kita saat kita presentasi atau berbicara di depan umum. Mungkin kita sedikit grogi atau lain-lainnya yang kita alami. Dengan doa tentunya kita akan lebih siap dengan kuasa-kuasa Tuhan. Tips kedua, percaya diri. Mengapa percaya diri? Mungkin teman-teman bertanya. Oke, saya akan jelaskan saat ini. Seorang public speaker yang baik harus memiliki rasa percaya diri yang tinggi. Mengapa demikian? Ia harus yakin dengan apa yang ia bicarakan. Ia harus yakin dengan apa yang ia sampaikan, baik bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain. Dan sebab itu teman-teman, penting sekali seorang public speaker ataupun seorang yang berbicara di depan umum memiliki rasa percaya diri itu sendiri. Tidak mungkin seorang yang berbicara di depan umum menyampaikan materi tidak percaya dengan apa yang disampaikannya. Dan jika dirinya sendiri tidak memiliki rasa percaya diri, tidak yakin akan disampaikan, maka bagaimana orang lain akan percaya apa yang disampaikan oleh si public speaker itu sendiri. Oleh sebab itu teman-teman, seorang public speaker yang baik, seorang pembicara yang baik harus memiliki rasa percaya diri yang kuat dalam dirinya sendiri, baik secara penampilan, kesiapan, dan juga apa yang disampaikan itu dia harus yakin secara sungguh-sungguh bahwa itu berguna bagi dirinya sendiri, bagi orang lain, dan bagi orang-orang yang hadir saat itu mendengarkan pembicaraannya menjadi seorang public speaker. Sebab itu teman-teman, bagi teman-teman yang saat ini masih berjuang bagaimana membangun kepercayaan diri, bangunlah itu secara terus-menerus, jangan pernah menyerah. Karena percaya diri merupakan bagian yang penting dari public speaker itu sendiri. Tips ketiga, seorang public speaker harus memiliki pikiran yang positif. Mengapa harus pikiran positif? Saat ini saya akan jelaskan. Oke, tidak mungkin seorang public speaker tidak memiliki pikiran yang positif. Tentunya seorang public speaker yang baik adalah harus memiliki pemikiran yang positif. Dia harus yakin bahwa apa yang disiapkan selama ini baik. Kemudian persiapan materi-materinya yang disampaikan juga positif bagi orang-orang maupun bagi dirinya dan hidupnya sendiri. Jangan pernah seorang public speaker berpikir bagaimana nanti penampilannya ke depan, atau apa tanggapan audiensnya, atau apa tanggapan orang-orang yang hadir saat itu. Ini jelas sekali bahwa seorang public speaker harus memiliki pemikiran yang positif. Ketika ia berani berpikir positif, maka yang ditularkannya, apa yang disampaikannya pun positif bagi orang-orang banyak maupun bagi audiensnya yang hadir saat itu. Oleh sebab itu teman-teman semua, tentunya ketika kita ingin berbicara di depan umum, ingin bisa berbicara, membawa materi di depan umum, kita harus memiliki pemikiran yang positif bahwa apa yang disampaikan itu baik adanya, kemudian juga mampu mendukung perkembangan kita maupun orang-orang yang ada saat itu saat hadir mendengarkan kita. Karena pemikiran yang positif akan tertular bagi audiens kita yang mendengar pembicaraan kita. Oleh sebab itu teman-teman, tetaplah berpikir positif ketika teman-teman membawa materi, dan yakinlah bahwa materi yang disampaikan itu baik adanya. Karena kita yakin bahwa kita siap, kita bisa. Oleh sebab itu ekspresi wajah juga diperhatikan. Kita harus tetap rileks dan secara rileks tetap positif. Keempat, yaitu mengenai penampilan pribadi seseorang saat berbicara di depan umum, yaitu kita harus memperhatikan senyuman saat kita membawa materi kita sendiri. Ekspresi wajah artinya jangan sampai ketika kita membawa materi kita terlalu tegang seperti ini. Seorang public speaker yang baik tentunya akan menyampaikan materi-materi itu dengan penekanan-penekanan yang baik, kemudian menempatkan posisinya dengan baik. Mungkin ia bisa menyampaikan materinya dengan senyuman,
dan jangan sampai menegangkan saat membawa materi, karena itu sangat membosankan ketika seorang public speaker menyampaikan materinya dengan sangat menegangkan. Oleh sebab itu public speaker harus bisa tersenyum dengan lebar. Kemudian ia bisa mencairkan suasana dengan humoris yang dilakukannya. Mungkin pembicaraan yang sangat menegangkan atau pembicaraan yang sangat serius bisa dibawa dengan secara humoris namun memiliki arti saat kita menyampaikan sesuatu kepada audiens yang hadir saat itu. Dengan demikian tentunya orang yang mendengarkan juga akan lebih rileks, akan lebih enak saat mendengarkan kita berbicara. Tips kelima, penguasaan materi. Seorang public speaker yang baik tentunya harus bisa menguasai materi-materi yang disampaikannya saat menjadi seorang public speaker di depan umum. Ia harus mengerti dari awal sampai akhir. Artinya apa? Bahwa seorang public speaker harus tahu tujuannya. Tahu tujuan apa yang disampaikan kepada audiensnya saat itu. Oleh sebab itu penting sekali bagi seorang public speaker ketika berbicara di depan umum menguasai materinya, topik-topik apa saja yang disampaikan. Mungkin ia bisa memilah-milah poin-poin penting, poin 1, poin 2, poin 3 yang dijabarkan secara sistematis. Dengan penguasaan materi yang baik tentunya membawa diri seorang ataupun public speaker untuk lebih rileks, tidak berfokus pada PowerPoint atau tidak berfokus pada komputer, melainkan lebih berfokus pada materinya agar penyampaian itu sampai pada tujuannya. Oleh sebab itu penguasaan materi sangat penting teman-teman. Bagi teman-teman yang ingin menguasai public speaking atau ingin berbicara di depan umum, kita harus menguasai benar-benar materi kita dengan baik, dengan penekanan yang baik juga. Ada saatnya kita menyampaikan kalimat tegas dan ada saatnya kita menyampaikan kalimat-kalimat yang sederhana. Artinya apa yang disampaikan sampai pada tujuannya. Itu intinya seorang public speaker. Tips ke-6, artikulasi. Mengapa artikulasi? Saat ini saya akan jelaskan. Artikulasi merupakan bagian yang sangat penting bagi seorang yang berbicara di depan umum atau sedang menjadi seorang public speaker. Seorang public speaker yang baik tentunya harus menyampaikan sesuatu atau materinya dengan baik. Jangan sampai bertele-tele. Agar apa? Apa yang disampaikan sampai pada tujuannya. Misalnya ini banyak teman-teman kita atau banyak juga yang terkendala oleh virus-virus berbicara. Misalnya banyak menggunakan kata Nah, kadang-kadang itu merupakan suatu yang mengganggu pemikiran kita, bahwa saat itu audiens akan tahu, oh dia sedang berpikir saat itu, oh dia tidak menguasai materi. Nah, hal ini juga bisa menghambat seorang public speaker ketika berbicara di depan umum. Oleh sebab itu teman-teman semua, virus-virus A, I, U, itu harus dihindarkan ketika seorang menjadi public speaker yang baik, sehingga apapun yang diuraikan, materi-materi yang disampaikan juga sampai pada tujuannya. Artinya begini, kita menyampaikan sesuatu sesuai dengan porsinya, menempatkan poin-poin tertentu. Ada kalimat-kalimat yang memang harus ditegaskan, ada kalimat-kalimat yang tidak perlu ditegaskan. Oleh sebab itu teman-teman, artikulasi merupakan bagian yang sangat penting. Ketika artikulasi yang kita sampaikan tidak jelas, tentunya juga akan membuat orang sulit mendengarkan, sehingga orang seringkali bertanya, apa yang disampaikan atau tadi ngomong apa ya. Nah, itu dapat menghambat audiens kita untuk mendengarkan materi kita. Akhirnya nanti salah pada pencapaian apa yang kita sampaikan. Oleh sebab itu teman-teman, perhatikanlah artikulasi ketika teman-teman sering berbicara ataupun ketika teman-teman membawa sebuah materi saat presentasi atau saat menjadi seorang public speaker. Tips ke-7, eye contact atau kontak mata kita kepada audiens saat kita menjadi seorang public speaker. Eye contact merupakan bagian yang sangat penting bagi seorang ataupun bagi pribadi kita yang menjadi seorang public speaker saat presentasi. Jangan sampai ketika kita menyampaikan materi, eye contact kita tidak tertuju kepada audiens. Atau misalnya biasanya kita sering lihat ke langit-langit untuk menghindari grogi, atau kita melihat ke bawah, atau kita hanya berfokus ke kiri, atau kita berfokus ke kanan, atau ke depan saja. Nah, itu kadang-kadang ketika kita membawa materi, orang akan merasakan tidak diperhatikan ketika kita menyampaikan materi seperti ini, seperti itu, A, B, C.
Ketika eye contact kita tidak bermain, seseorang audiens juga yang hadir saat itu merasa tidak diperhatikan ketika kita hanya berfokus di bagian ini saja, bagian situ saja. Oleh sebab itu teman-teman, bagi teman-teman yang ingin mempelajari public speaking atau bagaimana cara berbicara depan umum, perhatikan kontak mata kita. Ketika kita menyampaikan sesuatu pada audiens kita saat itu, teman-teman kita yang hadir atau orang-orang yang hadir saat itu, kita harus memperhatikan eye contact. Misalnya kita menyampaikan sesuatu kepada orang yang sebelah kiri, kita harus menatap seperti ini. Atau kita menyampaikan juga kepada yang di tengah seperti ini. Ketika menyampaikan kepada yang kanan, kita menatap seperti ini. Jadi setiap kita menyampaikan materi, usahakan mata kita tertuju kepada audiens. Kita menyampaikan dengan baik seperti ini, ya, terus seperti ini. Jangan hanya berfokus pada suatu titik, karena itu juga dapat membantu kita menjadi seorang public speaker yang baik. Dan ketika kita menyampaikan materi seperti itu dengan memperhatikan eye contact, maka orang lain pun akan merasa diperhatikan, maka mereka pun akan menimbulkan timbal balik kepada kita dan mendengarkan apa yang sedang kita bicarakan saat itu ketika kita menyampaikan materi. Ke-8, yaitu body language atau bahasa tubuh. Body language atau bahasa tubuh merupakan bagian yang sangat penting bagi seorang public speaker yang baik. Mengapa saya katakan demikian? Karena body language atau bahasa tubuh dapat membantu seorang public speaker ketika menyampaikan ceritanya, menyampaikan materinya saat di depan-depan audiens atau orang-orang yang hadir saat itu. Jangan sampai seorang public speaker hanya diam di tempat seperti ini saja menyampaikan materi. Itu sangat menegangkan dan sangat kaku sekali. Seorang public speaker yang baik harus bisa juga menguasai panggung atau menggunakan body language atau bahasa tubuhnya. Seperti ini, ketika menyampaikan materi, nah, kita bergerak ke kiri, ke kanan, atau saat kita maju ke depan, atau adanya saatnya kita mundur. Ketika kita menyampaikan sesuatu, dulu sampai saat ini merupakan sesuatu yang benar. Jangan sampai kita menyatakan dulu sampai saat ini, jangan sampai hanya diam saja, tapi kita harus bermain dengan bahasa tubuh kita. Bisa dari tangan, gerak kaki, dari mimik muka. Itu sangat menentukan sekali ketika kita menjadi seorang public speaker yang baik. Jadi Bapak Ibu ataupun teman-teman semua yang terkasih, perhatikanlah body language-mu saat engkau berbicara menjadi seorang public speaker atau saat presentasi di depan umum, karena body language sangat mempengaruhi orang-orang yang hadir saat itu. Dengan adanya body language akan membuat seorang semakin ngerti apa yang disampaikan, mungkin punya tujuan dari sini sampai ke sana. Nah, ini merupakan salah satu body language dari awal hingga akhir. Ini contoh body language. Artinya apa? Apa yang disampaikan saat ini sampai pada tujuannya. Oleh sebab itu teman-teman, dengan adanya body language atau bahasa tubuh yang kita gunakan saat presentasi, tentunya sangat membantu kita ketika kita menyampaikan apa yang ingin kita sampaikan atau apapun yang ingin kita uraikan saat menjadi seorang public speaker atau presentasi di depan umum. Dan itu juga merupakan penguasaan panggung yang baik sekali. Nah, kita harus bergerak menghampiri audiens atau ada saatnya kita mundur. Nah, ini merupakan sebuah teknik yang harus dipelajari ketika kita menjadi seorang public speaker yang baik. Demikian teman-teman video ini, semoga bermanfaat dan teruslah berjuang, teruslah berproses sehingga teman-teman bisa menjadi seorang public speaker yang baik. Saya percaya bahwa kita semua bisa, asalkan kita terus belajar, hilangkan rasa grogimu dengan percaya diri, belajar, dan terus belajar. Dan saya yakin kita pasti bisa menjadi seorang public speaker yang baik. Terima kasih, Tuhan memberkati.